dari kelas akuntansi C 2024. Di sini saya akan membuat video praktek untuk menyelesaikan kasus akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan UTS yang telah diberikan oleh Bapak Taufik Hidayat SEMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah komputerisasi akuntansi. Selamat menonton semuanya, bye-bye. Jadi di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester komputerisasi akuntansi. Nah, langkah pertama yang harus kita buat yaitu mengubah nama sheet-nya menjadi daftar akun. Kita tinggal klik kanan, rename, daftar akun, enter. Ini nama akun-akun yang kita buat itu yaitu yang ada di sini. Nah, biar cantik kita ke menu view lalu hapus ini. Sama pada B2 kita buat daftar akun. Lalu pada B4 kita ketik kode nama akun dan jenis akun. Lalu tinggal kita sesuaikan aja. Untuk mempercantik kita tinggal buat home, kita pilih warna sesuai dengan yang warna kita mau. Soalnya ini orange, kemudian ini juga. Kemudian kita buatkan borders. Kita bisa pilih warna terlebih dahulu. Lalu untuk sheet sampai 32 kita beri juga border. Nah, kita masukkan kode-kodenya secara manual. Yang pertama itu 1 0 0 0. Nah, ini kita buat jadi terlebih dahulu kita buat custom. Kita buat custom pagar, lalu pagar sampai garis penghubung, lalu pagar 4 kali, lalu klik OK. Nah, untuk nama akunnya yaitu aset. Lalu ada 1 1000 untuk nama akun aset lancar. Kemudian seterusnya sampai semuanya terbuat. Nah, di sini ada 1104 sewa ruko dibayar di muka.
Ini kita perbesar lagi tabelnya. Lalu yang 50000 yaitu beban pokok penjualan. Ini kita tinggal sesuaikan aja dengan nama-nama akun yang terdapat di soal ini guys. Lanjut, kita buat beban lainnya. Setelah nama-nama akun sudah terbuat, kita klik di kolom H4, buat jenis akun, saldo normal, dan posisi laporan keuangan. Ini tinggal kita sesuaikan aja. Nah, jenis akunnya bisa kita border, lalu kita klik di sini, ketik aset lancar, lalu aset tetap, kemudian akumulasi penyusutan, lalu utang lancar, lalu ada beban lain-lain dan atau biaya. Kemudian kita sesuaikan saja. Lalu kita isi saldo normalnya, debit, aset tetap di debit juga, akumulasi penyusutan di kredit sampai kontrak sampai ekuitas pemilik. Tarik sampai ekuitas pemilik. Ini debit, pendapatan itu kredit, beban-beban ada di debit. Lalu posisi pada laporan keuangan ada di neraca, aset lancar sampai kontra ekuitas ada di neraca, kontra pendapatan ada di laba rugi. Nah, kemudian kita akan membuat name box untuk jenis akun. Ini begini caranya, ini tinggal di sini. Ketik namanya DA, maksudnya itu ada di sheet daftar akun. Kemudian jenis, enter. Lalu untuk saldo normal kita buat lagi name box DA SN. Kemudian untuk neraca kita buat lagi DA pos.
Setelah itu kita masuk ke jenis akun. Kita pilih data, buat data validasi. Ini ganti ke list, lalu soalnya sama dengan DA jenis. Oke, lalu tinggal tarik aja ke bawah. Nah, ini kita akan sesuaikan dengan nama-nama akunnya. Ini aset lancar, itu kita pilih aset lancar. Kas usaha juga aset lancar. Ini sampai ke sini tuh aset lancar. Ini kenapa tidak rata kiri ya? Tunggu teman, ini kita ratakan kiri. Nah, lalu ini aset tetap. Ini akumulasi, ini kita tinggal sesuaikan aja. Ini kita tinggal pilih beban lainnya, ini tinggal disesuaikan aja. Nah, lalu kita masuk, ini ada yang kita bold. Ini nah, ini ada yang di bold, sesuaikan aja. Lalu kita buat membox lagi untuk bagian kode. Kita buat DA kode. Untuk nama akun DA nama. Nah, kita telah menyelesaikan soal yang pertama. Lalu di sini kita buat juga begitu.
kita buat sampai kolom ke 36 dulu. Kita buat tanggal secara manual dan transaksinya itu ada di Sokal. Untuk keterangan, kita masuk ke menu data validasi, ini dengan ide dan nama. Tinggal garis ke bawah. Untuk nomor akun, kita bisa gunakan rumus sama dengan indeks DA kode ketik 2 match keterangan ketik 2 DA nama ketik 0 tutup kurung. Fungsi indeks ini digunakan untuk mengambil data pada kolom yang kita inginkan. Kita ingin ngambil nomor akun, kolom sebelumnya enter, kita ya saja. Nah, ini belum ada karena belum kita buat. Ini kita tes kas usaha, dia langsung ada ya teman-teman. Lalu setelah itu rumusnya kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, lalu ini ada transaksi sama bulan Maret yang dilakukan oleh Udendika pada tanggal 1. Andika menginvestasikan kas untuk modalnya dalam perusahaan dagang yang baru dibentuknya sebesar 150 juta. Berarti kas usaha di debit, ekuitas Tuan Andika di kredit. Ini tanggal 1 sebesar 150 juta. Ini kita accountingkan terlebih dahulu. Kita buatkan RP. Ini kredit sama dengan pada tanggal 2 dibayar sewa ruko untuk 2 tahun senilai 48 juta. Berarti di debit sewa ruko dibayar di muka, di kreditnya kas usaha sebesar 48 juta. Ini tinggal sama dengan enter. Pada tanggal 3 dibeli barang dagangan senilai 30 juta dengan syarat 2/10 M/30 dengan FUB shipping point dengan biaya transport sebesar 1 juta. Ini berarti tanggal 3 dibeli barang dagangan, berarti persediaan barang
di debit menambah, utang usaha menambah di kredit, beban angkut keluar di debit, kas usaha di kredit, di debit. Persediaan barang dagangan sebesar 30 juta. Ini sama dengan beban angkut keluar sebesar 1 juta. Kemudian pada tanggal 3 dibeli perlengkapan toko sebesar 15 juta dengan membayar tunai sebesar 3 juta, sisanya dibayar pada akhir bulan. Pada tanggal 3. Perlengkapan toko di debit tambah, kas di kredit berkurang, dan utang usaha di kredit bertambah. Perlengkapan toko sebesar 15 juta, kas sebesar 3 juta, dan utang usaha sebesar 12 juta. Kemudian pada tanggal 6 Maret dijual barang dagangan senilai 45 juta dengan syarat 1/10 M/30 dengan harga pokok 20 juta serta FOB destination point dengan biaya angkut 2 juta. Tanggal 6. Ini berarti utang usaha di debit, penjualan barang di kredit, beban pokok penjualan di debit, persediaan barang di kredit. Kemudian beban angkut keluar di debit sebesar 2 juta, kas usaha di kredit berkurang. Utang usaha sebesar 45 juta, penjualan barang sama, beban pokok penjualan 20 juta, beban angkut keluar 2 juta, kas usaha berkurang 2 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 8 dibeli tambahan barang dagangan senilai 50 juta dengan syarat 1/15 M/30 dengan FOB destination point dengan biaya transport sebesar 2 juta. Ini tanggal 8. Berarti persediaan barang nambah, utang usaha bertambah di kredit. Hanya ini transaksi pada tanggal 8 dikarenakan dengan menggunakan FOB destination point itu tidak dicatat biaya karena penjual yang menanggung ongkos angkut sebesar 50 juta. Ini sama dengan pada tanggal 10 dijual barang dagangan senilai 45 juta dengan syarat 1/10 M/30 dengan harga pokok 25 juta
serta FOB destination point dengan biaya angkut 3 juta. Piutang usaha di debit, penjualan barang di kredit, beban pokok penjualan di debit, persediaan barang di kredit, kemudian beban angkut keluar di debit, kas berkurang di kredit. Piutang usaha sebesar 45 juta. Piutang usaha sebesar 45 juta. Ini sama dengan beban pokok penjualan 25 juta. Beban angkut keluar 3 juta. Pada tanggal 13 dibayar pelunasan transaksi pembelian barang dagang tertanggal 3. Ini berarti utang usaha berkurang di debit, kas berkurang di kredit sebesar pada tanggal 3 sebesar 30 juta. Dia tidak lagi mendapatkan diskon 2% dikarenakan sudah lewat dari 10 hari, sebesar 30 juta. Ini sama dengan, kemudian pada tanggal 15 diterima pelunasan transaksi penjualan barang dagang tertanggal 6. Ini berarti kas usaha bertambah di debit, kemudian tertanggal 6 dia masih memenuhi syarat 10 hari, berarti dia mendapatkan diskon 1% atau potongan penjualan. Berarti di sini potongan penjualan lalu di kreditnya piutang usaha. Piutang usaha sebesar 45 juta. Potongan penjualannya 1%, berarti sama dengan 1% dikali 45 juta, itu 450.000. Kasnya berarti 45 juta dikurang 44.550.000. Lalu kita akan menambahkan untuk ngecek balance di atasnya seperti ini. Pada kolom ini insert, nah kita ambil dari kolom B6 DEF converters. Di bagian D6 kita masukkan rumus if jika E6 sama dengan F6, balance kurung jika tidak
tidak balance. Tutup kurung, enter. Nah, untuk di bagian E kita masukkan rumus sum. Tinggal tarik aja bagian ini sampai ke bawah, enter. Kemudian ini tarik ke sampingnya. Nah, maka antara debit dan kredit itu balance sebesar 509 juta. Nah, setelah jurnal Sebesar umum telah kita selesai 509 lakukan, juta. maka selanjutnya kita akan membuat buku besar. Pada bagian tanggal, klik insert, lalu pilih pivot table. Yang di blok adalah semua. Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian tarik tanggal ke bagian rows. Kemudian nomor akun. Lalu keterangan. Nah, untuk debit dan kredit dipindahkan ke value. Kemudian kreditnya dipindahkan ke value. Kemudian klik design, pilih report layout, lalu klik show in tabular form. Nah, setelah kita mengklik show in tabular form, lalu masih di report layout, pilih repeat all items labels. Lalu pada subtotals, klik do not show subtotal, lalu kecilkan pada bagian tanggal. Ini bisa kita sesuaikan. Kemudian selanjutnya kita hitung saldo akhir untuk setiap akun di buku besar dengan cara klik pivot table analyze. Klik bagian ini, lalu pilih calculate file, kemudian ganti menjadi saldo akhir. Lalu pada bagian 0 ganti menjadi if, buka kurung 2 kali, jika debit lebih besar dibandingkan kredit, maka hitung saldo dengan cara debit dikurang kredit. Jika tidak sesuai dengan logika teks, maka sebaliknya, yaitu kredit dikurang dengan debit. Lalu klik OK. Setelah itu klik insert slicer, pilih kode akun, lalu klik OK. Pindahkan lalu ubah menjadi 3 kolom. Kemudian tinggal disesuaikan saja. Kemudian klik di mana saja untuk menampilkan pivot tables. Kemudian pada bagian value klik tanda panah di sebelah kanan pada sum of debit, lalu pilih value file setting, ke number format pilih accounting, lalu OK. Ulangin juga untuk di bagian kredit, klik seperti yang tadi, number format, accounting, lalu klik OK. Dan ulangi juga untuk bagian saldo akhir. Lalu close bagian pivot table. Dan sekarang ketika kita klik kode akun, maka akan muncul tampilan saldo akhir untuk setiap akun. Nah, supaya lebih rapi, pada kolom 2 klik insert,
lalu Ctrl Y. Masukkan nomor akun dan nama akun. Lalu pada bagian itu klik sama dengan, pilih nomor akun, lalu enter. Kemudian nama aku sama dengan, klik kas usaha, lalu enter juga. Nah, untuk nomor akunnya kita bisa rata kiri ya. Setelah itu kita beri alt borders, lalu kita beri pewarna untuk bagian nomor akun dan nama akun. Nah, ketika kita ubah-ubah maka dia sudah terubah otomatis. Nah, kemudian kita akan melanjut ke neraca saldo dengan cara klik kanan, lalu move or copy, pilih copy bagian buku besar, lalu create copy, lalu oke kan. Nah, kemudian kita akan menghapus sel 2 dan 3. Kita delete saja. Lalu pada sel 2 klik insert, terus kita Ctrl Y, lalu kita tinggal beri nama Ude Andika, neraca saldo periode Maret 2023. Nah, kemudian pada bagian itu kita nonaktifkan saja, lalu Ctrl X, lalu klik isi tabel kas usaha, klik pivot table analysis, lalu pilih file list untuk memunculkan menu pivot table. Lalu pada bagian tanggal kita hapus centangnya, dan pada bagian debit, kredit, dan saldo akhir juga dihapus centangnya. Lalu untuk menghitung berapa saldo debit dan kredit pada neraca saldo, kita akan membuat rumus baru, yaitu klik bagian file items and sales, pilih calculate file, beri nama saldo debit, kemudian nolnya digantikan dengan rumus if dalam buka kurung 2 kali. Jika debit lebih besar daripada kredit, maka hitung saldo dengan cara debit dikurang kredit. Tetapi jika tidak sesuai dengan logika teks, biarkan 0, kemudian tutup kurung, lalu klik OK. Nah, untuk bagian debit sudah ada, sekarang bagian kredit. Kita buat lagi seperti tadi, klik lagi, kemudian kita beri nama saldo kredit. Untuk nolnya kita buat rumus if, yaitu jika buka kurung 2 kali kredit lebih besar daripada debit, maka hitung saldo dengan cara kredit dikurang debit. Tetapi jika tidak sesuai dengan logika teks, biarkan 0, lalu tutup kurung, klik OK. Lalu pada bagian keterangan, klik kanan, file setting, ubah namanya menjadi nama akun, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita klik desain, pilih grand total, kemudian pilih off for rows and columns, lalu ketik total. Kemudian tinggal blok akun, pilih auto sum. Nah, totalnya ada sendiri. Kita tinggal rapikan, ubah saldo debit ke dalam format accounting dengan cara number format, klik accounting, lalu OK.
Begitu juga dengan saldo kredit. Klik number format, klik accounting, lalu oke. Nah, kemudian untuk totalnya kita tinggal pilih format accounting, kemudian tambahkan rupiahnya. Nah, kemudian untuk judulnya kita rapikan dengan klik mark across, lalu klik tengah, kemudian beri warna, kemudian outside borders, lalu kita bisa bold. Kemudian untuk namanya kita ganti menjadi neraca saldo. Kemudian kita pindahkan ke belakang buku besar. Nah, neraca saldo sudah siap. Nah, langkah terakhir sesuai dengan soal yaitu kita membuat laporan keuangan. Kita tinggal rename, buat laporan keuangan. Lalu kita ke view untuk menghilangkan garis yang ada, kemudian tinggal kecilkan bagian A, lalu ketik di B2. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama kali akan kita lakukan yaitu laporan laba rugi. Kita ketik laporan laba rugi periode Maret 2023. Kemudian pada B6 ketik pendapatan. Nah, untuk data akun pendapatan akan kita ambil dari neraca saldo, yaitu penjualan barang. Kita klik nomor akun dan nama akunnya, lalu kita tinggal copy paste, yaitu dengan cara klik paste lalu klik link. Nah, kemudian kita rapikan, lalu kita akan mengambil data dari neraca saldo, yaitu potongan penjualan. Kita salin, Ctrl C, lalu kemudian kita paste dengan cara seperti yang tadi. Nah, untuk memunculkan angka, untuk memunculkan saldonya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Klik kode akun, lalu klik titik koma, kita pindah ke neraca saldo, blok semua dari nomor akun sampai dengan beban penjualan, kemudian FN F4 titik koma, karena itu di bagian keempat, maka kita buat itu angka 4, kemudian false, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, itu kita tinggal rapikan saja. Nah, kemudian untuk pada bagian potongan penjualan, kita tinggal salin formulanya, kemudian kita tinggal ganti 4 menjadi 3 karena dia berada di saldo debit, kemudian ganti nomor akunnya menjadi nomor akun yang ada pada potongan penjualan, kemudian klik enter. Nah, maka akan muncul saldonya. Lalu setelah itu kita klik beban pokok penjualan. Nah, tinggal pilih dari neraca saldo, yaitu beban pokok penjualan. Kita Ctrl C, kode akun dan nama akunnya, lalu kita balik ke laporan keuangan, kemudian paste seperti yang tadi, paste link. Nah, lalu
Untuk masukkan saldonya, kita klik sama dengan, kita klik aja formula yang dari potongan penjualan. Nah, lalu kita tinggal mengganti pada bagian kode akunnya saja. Kita ganti ke kode akun yang ada di harga pokok penjualan, kemudian enter. Nah, kemudian kita buat dulu total pendapatan. Untuk memunculkan saldo, kita tinggal buat sama dengan penjualan barang dikurang dengan potongan penjualan. Kemudian insert pada kolom 10 biar berjarak agar sedikit rapi. Lalu ketik total HPP. Nah, kemudian kita cara mencari saldonya sama dengan beban pokok penjualannya. Setelah total HPP, kita ketik laba kotor. Kemudian untuk memunculkan saldo laba kotor, kita buat sama dengan total pendapatan dikurang dengan harga pokok penjualan. Lalu kita lanjut dengan membuat beban usaha. Kita ambil datanya dari neraca saldo, yaitu beban angkut keluar. Kita tinggal Ctrl C, kemudian klik paste link. Nah, kemudian kita salin formula yang ada pada beban pokok penjualan, kemudian jangan lupa dienterkan lagi. Kita klik, kemudian kita tinggal mengganti kode akunnya, yaitu dengan kode akun beban angkut keluar. Tinggal diklik saja, kemudian enter. Lalu kita buat total beban usaha. Kemudian untuk memunculkan saldonya, kita tinggal klik sama dengan yang di atasnya. Nah, kemudian kita ketik laba bersih. Kemudian untuk memunculkan saldonya, kita klik sama dengan laba kotor dikurang dengan beban usaha. Nah, maka segitulah hasilnya. Kemudian kita tinggal merapikan saja, yaitu dengan memberikan format accounting. Kemudian kita buat rupiahnya. Lalu hapus 2 angka di belakang koma. Kemudian kita tinggal rapikan dengan memperbesar sel-selnya agar angka-angkanya nampak semua ya teman-teman. Kemudian tinggal kita rapikan UD Andikanya dengan memberikan mark across biar dia ke tengah. Lalu tinggal kita beri warna, kemudian kita bold saja ya teman-teman. Lalu agar nampak rapi, maka pendapatan kita miringkan, total pendapatan kita bold, kemudian harga pokok penjualan kita miringkan lagi, lalu totalnya kita bold. Kemudian untuk laba kotor kita bold, lalu kita beri warna. Untuk warnanya terlalu gelap yang saya pilih, mohon maaf ya teman-teman. Lalu pada beban usaha kita miringkan lagi. Pada total beban usaha kita bold, lalu kemudian laba bersih kita bold dan beri warna. Kemudian kita bold angka yang ada di total pendapatan dan total HPP. Kemudian kita blok saja semuanya. Lalu kita beri border, kita pilih dulu warnanya yang sesuai yang kita mau. Lalu kemudian kita buat outside borders. Nah, laporan laba rugi sudah siap kita kerjakan. Kemudian kita akan membuat yang kedua. Kita tinggal copy saja judulnya.
Kemudian kita ganti nama menjadi laporan perubahan modal. Lalu tinggal kita ketik saja, yaitu modal awal per 1 Maret 2023. Kemudian kita tinggal sesuaikan kolomnya saja. Lalu untuk mengambil saldonya, kita klik sama dengan, lalu kita ke buku besar, kita klik ada saldo akhir, itu saldo awal per 1 Maret 2023-nya. Lalu kita enter saja. Kemudian tinggal kita rapikan saja, lalu ketik lagi ditambah laba bersih. Untuk memunculkan saldo, kita buat sama dengan, lalu klik laba bersih yang ada pada laporan laba rugi, kemudian enterkan saja, lalu sesuaikan lagi. Lalu kita ketik lagi, yaitu modal akhir per 31 Maret 2023. Lalu untuk memunculkan saldonya, kita klik sama dengan modal awal ditambah dengan laba bersih. Lalu tinggal kita sesuaikan lagi. Kemudian untuk modal awalnya kita buat format accounting, buat rupiahnya, lalu hapus 2 angka di belakang koma. Kemudian kita beri saja outside borders. Kemudian pada modal awal per 1 Maret kita beri warna saja, lalu modal akhirnya juga kita beri warna saja. Nah, yang selanjutnya yaitu kita membuat laporan posisi keuangan. Kita tinggal buat judulnya UD Andika, laporan posisi keuangan periode Maret 2023. Nah, di dalam laporan posisi keuangan itu terdapat aset dan kewajiban dan ekuitas. Nah, di dalam aset terdapat aset lancar. Nah, kita bisa ngambil datanya dari neraca saldo, mulai dari kas usaha sampai perlengkapan toko. Kita blok nomor akun dan nama akunnya. Kemudian tinggal kita paste dengan cara paste link. Lalu untuk mengambil saldonya kita tinggal buat sama dengan, lalu kita buat VLOOKUP. Kemudian kita klik kodenya, titik koma, kita ke neraca saldo, blok semua bagian kecuali total, lalu klik FN F4, titik koma, kita buat nomor 3 karena dia berada di saldo debit, lalu klik files, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, lalu kita tinggal copy ke bawah saja, nanti dia rumusnya akan menyesuaikan. Kemudian kita buat total aset lancar. Kemudian kita tinggal sama dengan buat rumus sum, lalu klik semua, lalu enter. Kemudian kita buat total aset, yaitu sebesar, kita sama dengankan dengan yang atasnya. Kemudian kita masuk ke kewajiban dan ekuitas. Yang pertama kita buat yaitu kewajiban lancar. Kemudian kita tinggal ambil dari neraca saldo yang bagian utang usaha, kita kontrol C nomor akun dan nama akunnya. Kemudian kita tinggal paste link saja. Kemudian untuk memunculkan saldo kita buat sama dengan VLOOKUP, tekan kode akunnya,
lalu titik koma kita ke neraca saldo, blok semua bagian, kemudian FN F4, titik koma, karena dia berada di bagian kredit maka kita ketik angka 4, titik koma files lalu enter. Kemudian ketik total kewajiban lancar yaitu sebesar sama dengan utang usaha. Lalu yang selanjutnya kita buat untuk ekuitas. Kita bisa ambil dari data ekuitas Tuan Andika, Ctrl C, lalu kita paste link lagi. Nah, untuk memunculkan saldo kita tinggal sama dengankan, kita ambil dari laporan perubahan modal, itu saldo akhirnya. Lalu kita tinggal buat total ekuitas, yaitu sebesar, kita sama dengankan dengan yang atasnya. Nah, lalu kita tinggal buat total kewajiban dan ekuitas. Nah, kemudian kita tinggal buat sama dengan total kewajiban lancar ditambah dengan total ekuitas. Nah, hasil dari keduanya yaitu balance. Kemudian kita tinggal rapikan aja. Kita tinggal kita warnai, lalu kita buat bordersnya outside borders. Nah, kemudian aset dan kewajibannya kita bold, ini agak rapi. Lalu aset lancar dan kewajibannya kita miringkan. Lalu total aset lancarnya kita bold juga. Lalu kita beri warna sesuai dengan yang kita mau. Kemudian yang total aset juga kita warnai saja, dan untuk yang lainnya juga sesuaikan saja. Kemudian kita tinggal buat ke accounting saja, lalu kita rupiahkan, dan yang lainnya juga kita buat seperti itu ya. Nah, laporan posisi keuangannya sudah balance. Kemudian kita sudah menyelesaikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Lalu ini kita tinggal kita rapikan saja, kita merge across, lalu kita tengahkan. Nah, kita telah selesai mengerjakan semua siklus akuntansi. Sekian.